Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang standar akreditasi rumah sakit tahun 2022 untuk bab tata kelola rumah sakit, standar yang keempat dan standar yang kelima. Untuk standar yang keempat, ini tentang kepemimpinan rumah sakit untuk mutu dan keselamatan pasien. Jadi pimpinan rumah sakit merencanakan dan mengembangkan serta menerapkan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau program PMKP. Pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien ini dapat membangun budaya mutu di rumah sakit. Nah, peran dari pimpinan rumah sakit itu yang pertama itu memilih mekanisme pengukuran data. Yang kedua, itu memberikan arahan dan dukungan terhadap pelaksanaan program. Misalkan menyediakan sumber daya yang cukup dengan cara menunjuk komite atau tim penyelenggara mutu atau tim mutu rumah sakit sesuai dengan Permenkes nomor 80 tahun 2020 tentang komite mutu rumah sakit. Yang ketiga itu menerapkan mekanisme dan proses memantau dan melakukan koordinasi secara menyeluruh untuk penerapan program PMKP. Yang keempat adalah komunikasi dan pemberian informasi tentang hasil program peningkatan mutu secara triwulan kepada direktur, dan selanjutnya nanti direktur melaporkan kepada Dewan Pengawas atau representasi pemilik setiap 3 bulan tentang laporan kinerja program mutu dan keselamatan pasien. Nah, untuk saluran komunikasi tentang mutu yang ditetapkan rumah sakit itu diharapkan adalah jalur komunikasi yang efektif serta mudah dipahami. Informasi itu dapat berupa semacam dashboard, ya, hasil pengukuran data itu ada di dashboard, ya. Dashboard itu bisa di sistem informasi atau dashboard tertulis. Yang kedua adalah informasi hasil pengukuran data kepada staf itu dalam bentuk buletin, papan cerita atau storyboard, kemudian informasi ke pertemuan staf dan proses-proses lainnya sesuai dengan kebijakan rumah sakit. Jadi rumah sakit mengembangkan saluran komunikasi yang efektif dan mudah dipahami, baik itu menggunakan online ataupun menggunakan offline sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh rumah sakit. Untuk elemen penilaian dari TKRS 4 ini, yang pertama adalah direktur dan pimpinan rumah sakit berpartisipasi dalam merencanakan, mengembangkan, dan menerapkan program PMKP di lingkungan rumah sakit. Ini telusurnya, jadi berpartisipasi itu merujuk pada telusur dokumen. Jadi surveyor akan mencari bukti direktur dan pimpinan rumah sakit berpartisipasi dalam program PMKP. Wujud partisipasinya dalam perencanaan, kemudian pengembangan dan penerapan program atau pelaksanaan program PMKP. Buktinya dapat berupa partisipasi direktur itu tercatat misalkan hadir di dalam rapat, ada undangan materi absensi dan notulensi tentang rapat penyusunan program PMKP. Itu dihadiri oleh direktur dan pimpinan rumah sakit. Yang kedua adalah rapat pengembangan program. Rapat pengembangan program itu artinya adalah rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan dari PMKP. Itu adalah bagian dari upaya untuk mengembangkan program PMKP. Yang ketiga adalah rapat pelaksanaan kegiatan. Jadi bila kegiatan itu akan dilaksanakan, maka direktur dan pimpinan rumah sakit berpartisipasi dalam proses perencanaan kegiatan sampai dengan aktif berpartisipasi dalam kegiatan PMKP itu sendiri. Kemudian elemen pilihan kedua dari TKRS 4 itu adalah pimpinan rumah sakit memilih dan menetapkan proses pengukuran, pengkajian data, rencana perbaikan, dan mempertahankan PMKP di lingkungan rumah sakit. Jadi kalimat kuncinya itu adalah pimpinan rumah sakit memilih dan menetapkan proses. Jadi merujuk pada telusur berupa dokumen, surveyor akan mencari bukti pimpinan rumah sakit memilih dan menetapkan proses.
proses pengukuran, pengkajian data, rencana perbaikan, dan mempertahankan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Buktinya dapat berupa nomor 1, partisipasi pimpinan rumah sakit. Jadi wujud partisipasi pimpinan rumah sakit dapat hadir dalam rapatnya, jadi ada undangan, materi, absensi, dan notulensi. Hadir juga dalam perencanaan kegiatan, jadi ada rapat tentang term of reference atau kerangka acuan kegiatan sampai dengan laporan evaluasi kegiatan. Nah, wujud memilih dan menetapkan proses ini adalah pimpinan rumah sakit hadir pada saat rapat pemilihan dan penetapan proses pengukuran, pengkajian data, rencana perbaikan, dan mempertahankan mutu dan keselamatan pasien. Nah, kehadiran pimpinan rumah sakit ada di dalam notulensi dari rapat. Kemudian untuk elemen penilaian yang ketiga dari TKRS 4 adalah pimpinan rumah sakit memastikan terlaksananya program PMKP, termasuk memberikan dukungan teknologi dan sumber daya yang adekuat, menyediakan pendidikan staf tentang mutu dan keselamatan pasien agar dapat berjalan secara efektif. Nah, kalimat kuncinya itu adalah memastikan pelaksanaan program PMKP dalam bentuk dukungan teknologi dan sumber daya. Jadi ini dikategorikan dalam telusur dokumen. Jadi surveyor itu akan mencari bukti pimpinan rumah sakit memastikan terlaksananya program, kemudian bukti pimpinan rumah sakit memberikan dukungan teknologi dan sumber daya yang adekuat. Yang ketiga adalah bukti pimpinan rumah sakit menyediakan pendidikan staf berkaitan dengan PMKP. Buktinya itu dapat berupa nomor 1 itu partisipasi pimpinan dalam kegiatan PMKP. Jadi pimpinan kegiatan mulai dari pembuatan kerangka acuan, kemudian pelaksanaan kegiatan dan laporan kegiatan itu hadir dan berpartisipasi. Yang kedua adalah pemberian fasilitas berupa teknologi, misalkan komputer atau sistem informasi, misalkan integrasi dengan SIM RS, dan penetapan SDM purna waktu yang memang tupoksi utamanya itu adalah PMKP. Kemudian buktinya dapat berupa itu program pendidikan dan pelatihan bagi staf tentang PMKP. Jadi akan dicari apakah itu dalam bentuk program pendidikan khusus untuk PMKP ataukah dia merupakan bagian integral dari program diklat rumah sakit. Jadi dipastikan pimpinan rumah sakit mendukung pendidikan staf berkait dengan mutu dan keselamatan pasien. Untuk TKRS 4 yang berikutnya, elemen penilaiannya adalah pimpinan rumah sakit menetapkan mekanisme pemantauan dan koordinasi program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Jadi menetapkan mekanisme pemantauan dan koordinasi ini merujuk pada telusur regulasi. Jadi surveyor akan mencari bukti pimpinan rumah sakit telah menetapkan mekanisme pemantauan dan koordinasi program PMKP. Buktinya dapat berupa surat penetapan panduan PMKP, di dalamnya itu berisi mekanisme pemantauan dan koordinasi program PMKP. Ini ada di bab tata laksana. Pemantauannya itu adalah mekanisme evaluasi kegiatan, itu adalah bentuk pemantauan. Mekanisme laporan triwulan itu adalah bentuk pemantauan. Kalau bentuk koordinasinya itu dalam bentuk jenis-jenis rapat PMKP yang melibatkan pimpinan rumah sakit. Berikutnya, direktur dan pimpinan rumah sakit berpartisipasi dalam menetapkan prioritas perbaikan. Jadi prioritas perbaikan dalam rapat-rapat pembahasannya itu diharapkan direktur dan pimpinan rumah sakit berpartisipasi. Nah, jenis perbaikan itu ada kriteria. Yang pertama adalah proses yang berdampak luas dan menyeluruh di rumah sakit. Kemudian yang kedua itu adalah analisis dampak dari perbaikan yang telah dilakukan. Jadi dua hal itu yang utama. Nah, tanggung jawab direktur dan pimpinan rumah sakit adalah menetapkan prioritas perbaikan di tingkat rumah sakit. Yang kedua, prioritas perbaikan tersebut harus dilakukan pengukuran
dalam bentuk indikator mutu prioritas rumah sakit atau IMP rumah sakit. Pengukuran prioritas perbaikan tingkat rumah sakit itu meliputi poin A sampai dengan F. Yang pertama misalkan sasaran keselamatan pasien, berarti SKP. Kemudian yang B adalah pelayanan klinis prioritas untuk dilakukan perbaikan. Misalkan rumah sakit memiliki pelayanan berisiko tinggi dan di dalamnya terdapat masalah dalam pelayanan tersebut, maka itu menjadi prioritas terbaik. Contoh pelayanan yang berisiko tinggi itu adalah pelayanan hemodialisa dan pelayanan kemoterapi. Yang ke C itu adalah tujuan strategis rumah sakit. Misalkan rumah sakit ingin menjadi rumah sakit rujukan untuk pasien kanker, maka itu menjadi prioritas perbaikan tingkat rumah sakit. Kemudian yang poin D adalah perbaikan sistem, adalah perbaikan yang jika dilakukan akan berdampak luas. Kemudian manajemen risiko untuk melakukan perbaikan secara proaktif terhadap proses yang berisiko tinggi, dan untuk rumah sakit pendidikan itu adalah penelitian klinis dan program pendidikan kesehatan. Ini apabila ada, karena ini umumnya ada di rumah sakit pendidikan, dan untuk rumah sakit non pendidikan penelitian klinis dan program pendidikan kesehatan ini umumnya tidak ada. Pemilihan prioritas, pengukuran dan perbaikan itu menggunakan kriteria prioritas. Jadi banyak sekali item perbaikan di rumah sakit, oleh karena itu rumah sakit harus kemudian menentukan skala prioritas, karena tidak semuanya bisa dikerjakan dalam satu waktu karena ada keterbatasan sumber daya, keterbatasan SDM, ataupun keterbatasan finansial. Nah, prioritas itu meliputi masalah yang paling banyak di rumah sakit, jumlahnya yang banyak atau high volume, prosesnya beresiko tinggi atau high proses, ketidakpuasan pasien, kemudahan dalam pengukuran, ketentuan pemerintah atau persyaratan eksternal, kemudian sesuai dengan tujuan strategis rumah sakit dan memberikan pengalaman pasien lebih baik atau pasien experience. Jadi prioritas perbaikan itu kemudian dilakukan scoring untuk kemudian memprioritaskan atau memilih bagian mana yang itu penting dan menjadi prioritas rumah sakit. Nah, direktur dan pimpinan rumah sakit akan menentukan dampak perbaikan. Dampak perbaikan itu berupa, nomor satu itu adalah dampak primer. Jadi dinilai dampak primernya. Dampak primer itu adalah hasil capaian setelah dilakukan perbaikan itu akan langsung terlihat. Dampak sekunder adalah dampak terhadap efisiensi setelah dilakukan perbaikan. Misalkan efisiensi pada proses klinis yang kompleks. Jadi proses klinisnya itu mungkin lebih sederhana, kemudian perubahan alur pelayanan. Jadi alur kepelayanannya mungkin lebih sederhana, penghematan biaya dan pengurangan sumber daya, kemudian perubahan ruangan yang dibutuhkan. Nah, pimpinan dalam menilai ini dampak perbaikan, ini akan memberikan pemahaman tentang biaya yang dikeluarkan untuk investasi mutu, sumber daya manusia, keuangan, dan keuntungan lain dari investasi tersebut. Jadi ini semacam intangible begitu, tidak terukur. Jadi investasi pada program perbaikan rumah sakit adalah investasi yang kemudian memberikan efek yang jangka panjang untuk rumah sakit. Efek pada mutu, sumber daya, keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada TKRS yang kelima. Untuk elemen penilaian pertama, direktur dan pimpinan rumah sakit menggunakan data yang tersedia dalam menetapkan indikator prioritas rumah sakit yang perbaikannya akan berdampak luas. Jadi kalimat kuncinya adalah menggunakan data yang tersedia. Jadi ini adalah telusurnya adalah telusur dokumen. Jadi surveyor akan mencari bukti direktur dan pimpinan rumah sakit menggunakan data yang tersedia dalam menetapkan indikator prioritas. Buktinya dapat berupa rapat penyusunan indikator prioritas. Di dalam rapat itu, bahan rapat atau materi rapat itu adalah hasil pengukuran data mutu. Nah, itu disebut bahwasanya penyusunan indikator prioritas itu sudah menggunakan data mutu karena ada materi rapatnya yang berisi
data mutu. Kemudian setelah itu hasil rapat itu ditindaklanjuti dengan surat keputusan tentang penetapan indikator prioritas. Untuk TKRS yang kelima, elemen penilaian kedua, dalam memilih prioritas perbaikan di tingkatan rumah sakit, direktur dan pimpinan rumah sakit menggunakan kriteria prioritas, meliputi A sampai dengan H. Jadi begitu banyak perbaikan di rumah sakit, oleh karena itu perlu ada namanya skala prioritas atau rating atau skor. Nah, ini kalimat kuncinya adalah menggunakan kriteria prioritas. Jadi memilih prioritas perbaikan menggunakan kriteria. Ini kategorinya itu adalah dokumen atau D. Surveyor akan mencari bukti, direktur dan pimpinan rumah sakit menggunakan kriteria prioritas dalam memilih prioritas perbaikan di rumah sakit. Bukti tersebut dapat berupa rapat penyusunan prioritas perbaikan di rumah sakit. Di sana kemudian ada materi rapat tentang scoring prioritas perbaikan. Kemudian yang kedua adalah dokumen scoring prioritas perbaikan itu sendiri. Kita lanjutkan pada TKRS kelima, elemen penilaian yang ketiga. Direktur dan pimpinan rumah sakit mengkaji dampak perbaikan primer dan dampak perbaikan sekunder pada indikator prioritas rumah sakit yang ditetapkan di tingkat rumah sakit ataupun unit. Jadi kalimat kuncinya itu adalah pimpinan rumah sakit mengkaji dampak perbaikan. Jadi telusurnya ini adalah telusur dokumen. Jadi mengkaji dampak perbaikan itu merujuk pada implementasi atau dokumen. Jadi surveyor mencari bukti direktur dan pimpinan rumah sakit telah mengkaji dampak perbaikan primer dan perbaikan sekunder. Buktinya dapat berupa nomor 1 itu laporan mutu indikator prioritas, ini di dalamnya berisi kajian dampak perbaikan primer dan dampak perbaikan sekunder. Jadi di dalam laporan mutu indikator prioritas dijelaskan apa dampak perbaikan primernya dan apa dampak perbaikan sekundernya. Kemudian rapat tentang pembahasan kajian dampak perbaikan primer dan dampak perbaikan sekunder. Jadi itu sekilas tentang TKRS bab 4 dan 5. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa pada video selanjutnya.